Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Diana. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan ekonomi Indonesia masa demokrasi liberal, di mana tujuan dari pematerian kali ini ialah peserta didik atau yang mendengarkan, khususnya siswa, diharapkan dapat merekonstruksi salah satu kebijakan ekonomi Indonesia masa demokrasi liberal dan menyajikannya dalam laporan tertulis dengan disertai analisis mereka. Perekonomian di Indonesia masa demokrasi liberal kurang begitu baik dikarenakan masalah ekspor impor, krisis dan defisit keuangan. Hal ini disebabkan oleh perundingan konferensi meja bundar atau KMB yang mengharuskan negara untuk menanggung utang negara lain seperti Belanda yang berjumlah triliunan. Kedua, belum pulihnya perekonomian negara setelah perang, di mana Indonesia hanya mengandalkan perkebunan dan pertanian untuk diekspor. Ketiga, sistem ekonomi kolonial masih diwarisi Indonesia sehingga memihak kepentingan kolonial dalam hal kebijakannya, di mana Belanda tidak mewariskan ahli-ahli untuk mengubah sistem ekonomi. Keempat, konsentrasi pemerintah untuk memperbaiki perekonomian negara terganggu karena adanya gangguan keamanan di berbagai daerah. Kelima, situasi politik yang tidak kondusif karena seringkali terjadi pergantian kabinet dalam waktu singkat. Dan terakhir yaitu karena pertumbuhan yang sangat. Beberapa kebijakan masa demokrasi liberal ialah yang pertama yaitu Gunting Syarifuddin, merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Syarifuddin Prawirunegara sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat nomor PU1 pada 19 Maret 1950 yang bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran, menekan inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar seperti uang nikah, ori, dan uang republik lainnya. Berisi pemotongan mata uang Rp5 ke atas dan bernilai setengahnya, di mana pada bagian kiri uang tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dan bagian kanannya dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar 3% bunga per tahunnya. Yang kedua yaitu sistem ekonomi gerakan benteng. Kebijakan ini ialah suatu upaya negara untuk mengubah sistem ekonomi nasional dari sistem ekonomi kolonial. Dikeluarkan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo selaku Menteri Perdagangan, yaitu dengan cara menumbuhkan para pengusaha pribumi dengan bantuan kredit sebagai modal untuk dapat berkembang. Yang ketiga yaitu nasionalisasi Dejavas Bank dengan peran sebagai bank sirkulasi dan bank sentral sehingga menjadikannya Bank Indonesia pada tahun 1951. Yang keempat yaitu sistem ekonomi Alibaba. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Menteri Perekonomian Ishak Cokro Hadisuryo dengan tujuan untuk memajukan perekonomian melalui kerjasama antara pengusaha asing dan pengusaha pribumi. Karena memang pada saat itu perbankan didominasi oleh perusahaan asing seperti Cina, Belanda, dan Inggris, sehingga bisa dikatakan bahwa negara tidak merdeka secara ekonomi. Dampak kebijakan ini ialah memperburuk kondisi perekonomian di Indonesia karena pemerintah memaksakan perekonomian dengan sistem pasar. Artinya bahwa rakyat mengalami kesengsaraan di mana bagi mereka yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Kesenjangan serta hanya sebagian kecil yang dapat menikmati kemakmuran. Evaluasi atau kesimpulan dari pematerian kali ini adalah di mana banyak sekali kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, akan tetapi karena kurangnya pengalaman, pengamatan, dan ketidakstabilan keadaan negara,
maka seringkali kebijakan ini berganti-ganti dan mengalami kegagalan. Dan sekian pematerian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta untuk evaluasi pembelajaran dalam materi kali ini ialah melalui aspek pengetahuan dan keterampilan, yaitu dalam aspek pengetahuan dengan hasil rekonstruksi analisis dari salah satu kebijakan yang telah ditugaskan pada pemaparan sebelumnya, serta dari aspek keterampilan yaitu melalui